Bagi banyak pengamat intelijen pertahanan, dunia saat ini sedang di-reset. Geoekonomi sedang ditata ulang. Peristiwa corona meriset pasar uang dan pasar saham, juga meriset semua papers. Setelah ini tata dunia baru muncul. Setelah ini apa yang dilakukan di masa lalu seakan decoupling atau keterlepasan. Keterlepasan ini membuat dunia ekonomi, dunia kesehatan, dunia pertahanan, apapun itu semuanya menjadi baru, menjadi serba cepat, super canggih dan sangat powerful. Terlambat kita antisipasi, bubrah ekonomi mikro UKM sampai pengusaha besar sekalipun, di mana sederajat Unilever bisa pulang kampung angkat koper keluar dari Indonesia kalau Indonesia UKM-nya didukung kebijakan decoupling, keterlepasan dengan masa lalu. Kebijakan negara harus kelas dunia, kebijakan negara harus no box tanpa bergantung IMF, World Bank, dan obor. Bahkan kebijakan sebuah negara bukan bergantung pada APBN dan pajak. Semua harus baru, harus berani Indonesia lakukan. Kalau saya nih diberi mandat sekali lagi, yang gak mungkin karena si Bosman ini katanya hanya raja ide, maka kita buktikan kontribusi walaupun kecil mudah-mudahan bermanfaat buat sesama, yaitu kaum UKM. Di masa corona ini, kaum UKM terpukul berkali-kali. Pinjaman KUR misalnya bisa tidak terbayar karena income omset UKM adalah harian. Jualan mie ayam harian, jualan di pasar basah harian, atau jualan warteg, semuanya pendapatan harian dari aktif income. Kalau nggak aktif, ya nggak kerja, hari itu ya nggak dapat income. Di saat corona, kalau warteg tersebut tidak nyambung dengan dunia online, maka tidak ada pembeli yang datang. Dan ada jutaan pengusaha UKM yang belum tersambung dengan online tersebut. Sementara yang paling parah ke depan adalah bagaimana menaikkan atau scale up UKM kalau tidak ada modalnya. Ada dua solusinya versi Sontoloyo ini. Satu, kalau diberi mandat maka saya pasti printing money dengan berbasis proyek. Apa itu perlu dijelaskan sekali lagi? Oke, kita lompati dulu ya, karena di video yang lalu-lalu udah banyak. Nanti kita kembali menjelaskan ke sana. Bagaimana kalau saya menceritakan sedikit tentang Bernie Sanders yang satu mazhab dengan Bosman, yaitu MMT. Ketika akhir tahun lalu Stephanie Kelton, penasihat ekonomi Bernie Sanders, bicara di CNN akan strategi Green New Deal, bukan hanya Amerika terkejut. Saya dan beberapa teman dari klub bacangan terkejut. Catatan, klub bacangan adalah klub kelompok tukang bacang yang setiap hari Selasa breakfast bareng makan bacang di resto tua di Jalan Wijaya sejak 10 tahun yang lalu. Kembali ke Bernie. Angkatan muda milenial Gen Z di Amerika terpesona. Respon mereka sangat positif. Stephanie Kelton mengangkat sebuah buku klasik, How to Pay for the War. Kalau buku itu di zaman ini tulisannya judulnya adalah How to Finance the War. Itu tulisan adalah gaya lama, gaya tahun 40-an. Buku itu langsung kami baca dan terjadi diskusi singkat dan kami menyetujui apa isi buku tersebut dan menambah kuat dukungan kami terhadap Bernie untuk melawan si ontohot Trump. Buku ini menjelaskan ketika sebelum Perang Dunia Kedua, si penulis diminta menghitung berapa biaya untuk memenangkan Perang Dunia tersebut. Waktu itu tahun 39, Perang Dunia Kedua sedang dimulai. Maka dengan perhitungan teliti berapa jumlah besi dibutuhkan, berapa jumlah benang dibutuhkan, kain, jarum suntik, obat-obatan, makanan yang di medan perang nantinya dan juga yang ditinggalkan di negaranya. Maka dengan teliti hasilnya dilaporkan. Sejak saat itu Churchill, Inggris di negaranya, dan FDR, Franklin Delano Roosevelt mencetak uang dari angin. Dia cetak uang diberikan ke Department of Defense atau Menteri Pertahanan. Boeing buat pesawat, bayar. GM buat mobil, bayar. Pabrik makanan, peluru, senjata apapun dibuat hingga puncaknya di tahun 1942. Billion dolar nilainya waktu itu atau triliun dolar nilainya saat ini. Singkat cerita, kita tahu akhirnya Amerika dan Inggris menang Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia usai, maka di bawah FDR membuat program yang namanya New Deal, membuat jalanan criss-cross Amerika dan industri kendaraan menggunakan printing money senilai 100 billion dolar. Kita lanjut, apa janji Bernie Sanders? Kalau dia jadi presiden Amerika, maka dia akan menyudahi perang apa yang dilakukan oleh Trump dan dia akan membuat yang namanya Green New Deal, yaitu musuh bersamanya menjadi climate change. Program-programnya akan membuat dunia berperang melawan perubahan iklim. Uang, printing money out of thin air. Dia sudah hitung berapa biaya untuk climate change war ini. Stephanie Kelton yang memimpin perhitungan kalkulasi tersebut. 3 triliun dolar per tahun. Industri baterai, energi tenaga surya, tenaga matahari, makanan organik, dan banyak lagi yang akan dibangun. Ide inilah yang menarik angkatan muda Amerika saat ini yang muak dengan perang ala Trump. Ide inilah yang membuat dunia tersentak dengan ide lama
printing money menjadi kekuatan baru. Bukan penakluk tetapi kolaborasi. Inilah konsep yang sama sejak 3 tahun yang lalu si Bosman ini dengan ide Sontoloyo-nya selalu kontak-kontakan dengan komunitas MMT dunia mempromosikan printing money berbasis proyek. Makanya jangan suka sama si Sontoloyo ini. Nanti jadi beneran dapat mandat apa nggak bubrah itu model pemerintahannya. Partai-partai dan pejabat sekarang pada bengong. Mendingan mereka yang sekarang ini jalan terus. Jangan si Bosman ini. Kalau kata haters dan buzzer anti si Bosman yang gambar profilnya anjing, mukanya kucing yang nggak jelas itu berkata, si Sontoloyo ini ngawur idenya, terlalu di langit, tidak membumi, bahkan tidak bisa cukup masuk di got. Lo takut gue masuk got? Gue masuk beneran nih. Oke lah, nggak usah dibahas urusan got. Kita lanjut solusi nomor 2. Yang nomor 2 bagaimana solusinya? Sebentar, istirahat dulu. Kita fokus selesaikan corona dengan tetap di rumah sampai corona mereda. Sebentar lagi kok meredanya. Sambil menunggu redanya, saksikan video Bosman dari awal biar nggak lompat-lompat informasinya. Untuk solusi nomor 2 dijelaskan segera karena yang kedua bukan konsep, sudah dijalankan.